kembali dengan Our Channel, channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Kabaka karana tangko yindapu, sebab karena waktu belum ada. Te walanda ipia malona yitu, dengan Belanda beberapa waktu lalu. Adiaka timbu tajagani taranate, musim timur kita menjaga Ternate. Tajagani goa tongkona adika bara, menjaga goa waktunya musim barat. Potongan untayan syair dari Syekh Haji Abdul Ganiu, Aconga Yinda Malusa, memberikan gambaran kepada kita bahwa Kesultanan Buton selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, di mana kerajaan Goa Talo yang perkasa di barat dan kerajaan Ternate yang adikuasa di timur tak henti-hentinya memberikan tekanan dan menunjukkan hegemoninya pada kerajaan-kerajaan atau kesultanan di sekitarnya. Dan itu juga berarti Kesultanan Buton. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sejarah telah mencatat pada tahun 1580 Angkatan Perang Kesultanan Ternate di bawah pimpinan Sultan Babulah bersama Kalapaya menyerang Kesultanan Buton dengan dalih menyebarkan agama Islam. Dalam serangan ini, Ternate berhasil menganeksasi wilayah Tiworo dan kemudian Wolio yang merupakan ibu kota Kesultanan Buton. Sejak itulah kedudukan Buton telah berada di bawah pengaruh kekuasaan Ternate. Meskipun demikian, tampilnya kerajaan Goa sebagai kerajaan terbesar di kawasan barat juga menjadi ancaman bagi kekuasaan Ternate, termasuk dalam hal ini Buton. Ekspansi antara kerajaan Goa dan kerajaan Ternate saling bertemu dan menjadi pertempuran. Ekspansi Goa ke arah timur kemudian berhadapan dengan ekspansi kerajaan Ternate ke arah barat dan selatan. Kedua pasukan kerajaan berhadapan-hadapan di beberapa tempat, seperti di Sulawesi Utara dan Minahasa. Di bagian timur mereka berhadapan-hadapan di Banggai, Tenggara bertemu di Kepulauan Buton. Di selatan berjumpa di Selayar dan bahkan sampai di Bima. Kedua kerajaan itu akhirnya mengadakan kesepakatan pada tahun 1607 dengan mengakhiri pertikaian, dan akhirnya ditetapkan bahwa Selayar berada di bawah pengaruh Goa, sedangkan Buton berada di bawah pengaruh Ternate. Demikianlah sejak saat itu Kesultanan Buton selalu terombang-ambing oleh pertarungan politik kerajaan besar, yaitu kerajaan Ternate di timur dan kerajaan Goa di barat.
Buton untuk dapat meminimalisir dan mencegah berbagai ancaman-ancaman yang sewaktu-waktu datang, baik dari dalam maupun dari luar. Sementara bagi VOC, Buton dibutuhkan untuk membantunya dalam menghadapi musuh-musuhnya, khususnya bajak laut, Portugis, Goa, Ternate, dan lain sebagainya. VOC pun menganggap kerjasama dengan Buton adalah langkah awal untuk mendapat pijakan politik dalam mendukung kelancaran pelayaran dan perdagangannya dengan Maluku. Menganggap hubungan kerjasama ini mewakili kepentingan kedua belah pihak, maka diadakanlah kesepakatan melalui kontrak persekutuan abadi antara Buton dan VOC yang diwakili oleh Sultan La Elangi dan Scott dari VOC. Kontrak pertama atau janji Baana yang dilakukan oleh Sultan La Elangi mewakili Kesultanan Buton dan Skuti yang mewakili VOC adalah perjanjian setara antara dua belah pihak yang mengutamakan kesetaraan dan saling membantu. Akibat perjanjian ini terjadilah aliansi militer antara kedua belah pihak. Kontrak kedua. Untuk mengukuhkan kontrak ini pada bulan Agustus 1613 Masehi, Gubernur Jenderal Peter Both datang langsung Kesultanan Buton untuk membubuhkan tanda tangannya. Dalam kesempatan ini masih ditambahkan pula beberapa kesepakatan baru antara Peter Both dengan Sultan La Elangi. Tambahan isi kontrak yang dibuat oleh Peter Both tersebut dikenal dengan nama Janji Rua Anguna atau kontrak kedua, di mana tambahan pasalnya berbunyi, bila Sultan wafat, maka sebagai calon penggantinya yang pertama adalah Kamarudin dan yang kedua adalah Samsudin. Semua bangsa asing seperti Spanyol dan Portugis serta yang lain dapat bebas berada di Buton bila mendapat persetujuan para pihak. Ini pun terbatas pada keadaan yang luar biasa, seperti dibutuhkan tenaganya dan lain-lain. Di mana musuh biasa membawa barang dengan perahu dari Surabaya dibongkar di Makassar, dengan pemberitahuan dari Sultan Buton atas hasil pemeriksaan VOC. Perahu ini dapat dirampas beserta seluruh muatannya dan barang-barang yang disita kemudian diserahkan kepada Raja Buton dan sebagian sisanya kepada VOC. Demikianlah selama pemerintahan Sultan La Elangi telah terjadi 2 kali penutupan kontrak persahabatan antara Kesultanan Buton dengan VOC.
Secara keseluruhan isi kontrak di atas merupakan konsesi yang setara antara dua pihak yang berkepentingan. Sultan La Elangi wafat, ia kemudian digantikan oleh Sultan Abdul Wahab atau La Balawu 1617 sampai 1619, yang tidak lain adalah anak dari Sultan La Elangi. Namun karakter kepemimpinannya sangat lemah dan dianggap tidak mampu untuk meneruskan kebijakan ayahnya Sultan La Elangi, sehingga ia diturunkan dari tahta pada tahun 1619 Masehi. Janji Ruwaanguna yang dilakukan oleh Sultan La Elangi membuat banyak kerabat kesultanan merasa Sultan La Elangi ingin mengekalkan keturunannya sebagai sultan-sultan selanjutnya, dan hal itu sangat bertentangan dengan kebiasaan yang ada di Kesultanan Buton. Sehingga setelah anak beliau naik tahta dan baru berjalan 2 tahun, kemudian dipaksa turun tahta di tahun 1619. Keguncangan politik Kesultanan Buton akhirnya menyebabkan kevakuman selama 11 tahun. Dan baru di tahun 1632 diangkatlah La Buki sebagai sultan dengan gelar Sultan Gafurul Wadudu. Saat beliau memerintah, hubungan Buton dengan VOC sangat tidak baik. Dan Sultan Gafurul memperlihatkan ketidaksukaannya atas janji-janji yang tertuang di dalam perjanjian dengan VOC. Saat dalam situasi keguncangan politik dan kekosongan kepemimpinan, saat itu kerajaan Buton mendapat serangan dari kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Alauddin, yaitu pada tahun 1624. Dan akhirnya pada tahun 1634 seluruh wilayah Buton telah menjadi daerah taklukan kerajaan Goa. Masuknya Buton di dalam wilayah pengaruh kekuasaan Goa membawa dampak negatif terhadap hubungan antara Kesultanan Buton dengan VOC. Dikarenakan Buton merasa kecewa terhadap VOC yang tidak bisa membantu saat Buton dikalahkan oleh Goa. Dan setelah di dalam pengaruh kerajaan Goa, mau tidak mau Buton berjuang bersama Goa melawan VOC Belanda. Dalam situasi yang serba tidak menentu, dan saat La Buki telah naik tahta dengan dukungan kerajaan Goa, maka orientasi dari
Kesultanan Buton jelas berhadapan dengan VOC Belanda. Dan pada saat itu terjadi 4 peristiwa penting yang menyebabkan hubungan antara Buton dan VOC memanas. Peristiwa pertama adalah perlawanan Kakiali yang mendapat bantuan orang Makassar dan orang Buton di Wowoni Hitu terhadap VOC pada tahun 1634. Peristiwa yang akhirnya dapat ditumpas itu terdapat 30 orang Buton pendukung perlawanan. Peristiwa kedua adalah penyerangan kapal VOC yang bernama Batavia pada tanggal 30 Maret tahun 1634. Peristiwa penyerangan ini dilakukan oleh 200-300 orang Makassar di pelabuhan Bau-Bau. Peristiwa ketiga adalah perampokan dan pembunuhan awak kapal Fuit Velsean pada akhir 1635 yang terdampar di Pulau Wowoni. Dan pada peristiwa keempat terjadi pada tahun 1636 di mana kapal Sasker Dawensen milik VOC dirampok dan dibakar di pelabuhan Buton. Pemiliknya beserta 6 orang lainnya dibunuh. Sementara Janda Jensen dan 8 orang pengikutnya ditawan di Buton. Akibat beberapa peristiwa tersebut, VOC dan Buton hubungannya menjadi retak dan pada tanggal 13 Juni 1637, pejabat Gubernur VOC Van Diemen datang ke Buton. Kedatangannya untuk bertemu dan meminta pertanggungjawaban Sultan Buton berupa ganti rugi atas perampokan dan pembunuhan awak kapal VOC. Van Diemen memberikan 2 pilihan kepada Sultan, membayar ganti rugi atau kota Buton akan diserang dan dibakar secara terus-menerus sampai tuntutan tersebut terpenuhi. Namun karena beratnya tuntutan tersebut membuat Sultan tidak dapat secara langsung melakukan pembayaran ganti rugi, dan mendengar pernyataan tersebut, Van Diemen menganggapnya sebagai tindakan permusuhan Kesultanan Buton terhadap VOC. Akhirnya Van Diemen melakukan penyerangan terhadap Kesultanan Buton. Pertempuran tak dapat dihindari. Pada tanggal 15 Juni, Van Diemen berhasil memukul mundur seluruh pasukan Buton dan memusnahkan semua yang masih tersisa di pesisir pantai kota Buton. Dan pada tanggal 16 Juni, pasukan Van Diemen mengarahkan serangan ke jantung ibu kota Kesultanan Buton di Wolio. Akan tetapi, karena kuatnya benteng pertahanan Kesultanan Buton, sehingga tidak mampu ditembus oleh pasukan VOC. Dalam putus asanya, akhirnya pada tanggal 18 Juni 1637, armada VOC memilih mundur meninggalkan pelabuhan Buton menuju Batavia melalui pelabuhan Makassar. VOC harus mengakui kekuatan pertahanan
Kesultanan Buton. Benteng Wolio yang begitu kokoh tidak mampu ditembus oleh VOC Belanda. Tepatnya pada tanggal 21 Januari 1638, 12 armada VOC yang berasal dari Batavia tiba kembali dan berlabuh di sebelah barat kota Buton dengan tujuan untuk menggempur Kesultanan Buton. Kali ini VOC tiba dengan pasukan yang sangat besar, dengan personil sekitar 1.200 sampai 1.650 orang di bawah komando Antonio Kun. Dengan jumlah pasukan yang begitu besar, Kun menyerang dan berhasil meluluh lantakkan wilayah pesisir kota Buton. Semua yang ditemukan di pantai dirusak dan dibakar. Dalam catatan Kun, sejumlah barang-barang yang dibakar dan dihancurkan tersebut meliputi pohon nyur, pohon buah-buahan, perahu, alat penangkap ikan, rumah, dan seluruh desa. Setelah berhasil menggempur wilayah pesisir kota Buton, Kun dan pasukannya kemudian mengarahkan serangannya ke jantung pertahanan Kesultanan Buton, yaitu Wolio. Tetap dukung kami terus dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih.